Itu kenapa berintik-bintik itu? Saya langsung pada contoh mata kuliahnya saja ya. Saya langsung pada contoh mata kuliah, nanti kebijakannya seperti apa, cara proyeknya seperti apa. Di Aptikom itu ada, di konsorsium Aptikom itu ada yang melaksanakan, saya yang melaksanakan. Kebetulan di Aptikom saya Direktur S2 PJJ. Kemudian ada production house, salah satunya adalah Mas Daski, yang menyiapkan materi-materi pembelajaran online. Pembelajaran online itu bagaimana caranya orang yang tidak tahu sama sekali mau belajar tanpa siapapun dia menjadi bisa. Tanpa dosen. Nah, ini contoh mata kuliah pembelajaran online. Silahkan dicoba. Ya, ini teorinya seperti ini. Kemudian yang lain, Rizky. Saya nggak kelihatan itu. Ini studi-kasusnya. Itu mata kuliahnya itu ya, studi kasus di Singapura. Ada tinggal klik saja di California. Kasusnya seperti apa gitu. Terus yang berikutnya materi yang berupa video ya, ini materi yang berupa video. Jadi di dalam pembelajaran online itu ada 3 tingkat. Kalau materinya berupa materi, teks dan PowerPoint itu level 1. Kalau level 2 PowerPoint-nya sudah bunyi. Sudah bunyi itu PowerPoint-nya tampil, kemudian ada narasi yang menjelaskan tentang PowerPoint itu. Level yang ketiga sudah dilengkapi dengan video. Ya, sudah dilengkapi dengan video. Kemudian infrastruktur yang lain di situ harus ada penugasan, ada diskusi, ada asesmen gitu ya, sebagainya. Ini contoh latihan. Ya, misalnya ini mencocokkan gitu ya, jawabannya salah gitu ya, kemudian jawabannya betul seperti apa ya, hasilnya seperti itu. Latihan itu saya dari jawaban yang benar dan salah nanti bisa dilakukan. Ya, ini urutan yang benar seperti itu. Terus contoh yang lain. Ya, ujiannya ISE. Ya. Kemudian tugas, misalnya. Bapak Ibu sekalian nggak usah mencatat, ini gratis semuanya, nanti boleh di-download. Materi ini adalah materi 3 hari pertemuan. Jadi kalau mencatat nggak cukup. Ya, jadi ini gratis karena ini sudah karena tadi yang penting Bapak Ibu kalau mau bikin materi online, yang penting Bapak Ibu sekalian yang pertama harus ikhlas materinya di-sharing. Ya, siapa saja, mahasiswa, bukan mahasiswa, atau siapa saja yang menghendaki materi itu boleh mengambil. Kemudian ada lagi apa? Oh, ini materi yang lain ya, yang lain. Ini contoh materi pembelajaran yang e-learning online tadi. Ya, jadi mahasiswa bisa langsung belajar sendiri, bisa langsung belajar sendiri.
Kemudian kalau tidak mengerti di situ nanti ada forumnya, bisa ditanyakan. Kemudian dosennya aktif. Ya, ini di awal memang sengaja saya berikan contoh-contoh pembelajaran e-learning. Yang 100% e-learning, mahasiswa dan dosennya tidak ketemu. Ketemunya melalui teknologi. Ya, mahasiswa bisa online dengan bandwidth 54 kbps. Sangat-sangat kecil. Jadi tidak membebani. Oke ya, itu beberapa contoh materi e-learning. Kemudian kita kembali ke slide tadi. Kita mulai dari konsep standar. Jadi di dalam pembelajaran online learning itu konsep standarnya sederhana sekali. Terus, next. Ini referensi dan pustakanya berupa buku, jurnal, riset dan sebagainya. Kemudian kebutuhan dan tipe standar pendidikan jarak jauh. Ada standar capaian, ada standar jenis dan teknologi, ada standar sumber daya, ada standar penilaian dan sebagainya. Next. Standar. Nah, di dalam standar capaian dan pendekatan proses, yang pertama harus menentukan tujuan pembelajarannya dulu. Bapak Ibu bikin tujuan pembelajarannya dulu apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana cara menentukan tujuan tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana melaksanakan kegiatan belajar mengajarnya. Kemudian yang berikutnya adalah kebutuhan akan kontennya, konten digitalnya. Kemudian yang berikutnya teknologinya, mau menggunakan teknologi apa. Ya, baru menyusun jadwal. Next. Ini standar dan jenis dan tipe teknologi informasi. Ya. Kebutuhan akan mahasiswa apa? Kemudian aktivitasnya apa saja? Kemudian bagaimana mahasiswa berkolaborasi. Di dalam program e-learning itu tidak ada tatap muka, baik tatap muka dosen dan mahasiswa maupun mahasiswa dengan mahasiswa. Mahasiswa kolaborasinya dengan menggunakan teknologi. Ya, dengan teknologi Vimit yang digunakan Aptikom, mahasiswa bisa berdiskusi antar mahasiswa yang berjauhan letaknya. Kemudian bagaimana asesmennya? Kemudian bagaimana komunikasi dosen dan mahasiswanya? Kemudian di dalam perkuliahan e-learning itu ada perkuliahan sinkronus dan asinkronus. Perkuliahan sinkronus itu perkuliahan tatap muka langsung antara dosen dan mahasiswa seperti ini, tapi melalui teknologi. Perkuliahan asinkronus itu mahasiswa belajar dengan materi yang sudah disediakan dosen. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian mau bikin kelas e-learning tadi, itu pembelajarannya selang-seling. Pertemuan pertama sinkronus, tatap muka langsung, penjelasan langsung. Pertemuan yang kedua
dosennya tidak tatap muka tapi dia dosennya menaruh materi di Moodle misalnya, mahasiswanya upload materi kemudian mengerjakan tugas, kemudian kalau ada yang ditanyakan mahasiswanya nulis di forum di situ dan dosennya akan menjawab langsung. Pertemuan yang berikutnya lagi sinkronus lagi. Ya. Dan seterusnya seperti itu. Jadi kalau yang dijelaskan teman dari ITB tadi itu yang kelas blended. Kelas blended itu masih ada tatap muka langsung.